Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Putri Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Docker. Docker merupakan platform perangkat lunak yang memungkinkan membuat, menguji, serta menerapkan aplikasi dengan cepat. Docker mengemas perangkat lunak ke dalam unit standar yang disebut kontainer, yang memiliki semua yang diperlukan oleh perangkat lunak agar dapat berfungsi, termasuk pustaka, alat sistem, kode, dan waktu proses. Selanjutnya ada cara kerja Docker. Docker berfungsi dengan menyediakan cara standar untuk menjalankan kode. Docker merupakan sistem operasi untuk kontainer mirip dengan cara mesin virtual, yaitu memvirtualisasikan, di mana menghilangkan kebutuhan untuk secara langsung mengelola perangkat keras server. Kontainer memvirtualisasikan dan si operasi sistem ini. Lalu Docker diinstal di setiap server dan memberikan perintah sederhana yang dapat digunakan untuk membuat, memulai, serta menghentikan kontainer. Nah, di sebelah itu ada gambar untuk bagaimana tampilan kontainer dari Docker, lalu ada juga perbandingan yaitu virtual machine. Selanjutnya, mengapa sih menggunakan Docker? Mohon maaf, di sini ada sedikit typo. Mengapa menggunakan Docker? Yang pertama yaitu kirim lebih banyak dan cepat. Lalu selanjutnya ada menstandarkan operasi. Nah, apa sih sebenarnya kirim lebih banyak dan lebih cepat itu? Seperti apakah yang dimaksud? Yang dimaksud mengirim lebih banyak dan lebih cepat yaitu penggunaan Docker rata-rata mengirimkan perangkat lunak 7 kali lebih sering daripada penggunaan non-Docker. Docker memungkinkan mengirim layanan terisolasi sesering yang diperlukan. Yaitu yang selanjutnya menstandarkan operasi. Menstandarkan operasi yaitu aplikasi dalam kemasan kecil memudahkan penerapannya, mengidentifikasi masalah dan memutar kembali untuk remediasi. Lalu selanjutnya memindahkan dengan mulus dan menghemat uang. Memindahkan dengan mulus apa sih? Maksudnya itu yaitu aplikasi berbasis Docker dapat dipindahkan dari mesin pengembangan lokal ke penyebaran produk di AWS salah satunya. Selanjutnya menghemat uang. Kontainer Docker memudahkan untuk menjalankan lebih banyak kode pada setiap server, meningkatkan pemanfaatan dan menghemat uang. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari Docker. Nah, kelebihan dari Docker sendiri yaitu penghematan biaya dan melancarkan return of investment, lalu ada juga penyebarannya cepat, terus keamanannya tinggi, lalu ada juga kesederhanaan dan konfigurasinya yang lebih cepat. Kekurangan dari Docker sendiri yaitu ada fitur yang hilang, data dalam kontainer masih perlu dilakukan backup, lalu compatibility lintas platform tidak fleksibel. Jika dirancang di Windows maka tidak dapat dijalankan di Linux. Terus grafis antarmuka dan jalankan aplikasi tidak fleksibel karena berbasis aplikasi hosting. Nah, selanjutnya yaitu instalasi Docker. Untuk penjelasan bagaimana cara menginstal Docker menggunakan VirtualBox akan dijelaskan pada video berikutnya. Semoga dapat dipahami dengan baik walaupun penjelasan hanya secara singkat. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Docker Debian. Ada di sini namanya terserah, misal kita kayak pakai coba Debian, lalu pilih Debian dengan 64 bit, lalu kita next. Nah, ini memorinya terserah, sama prosesor juga terserah, yang penting tidak melebihi. Nah, ini kita next dan finish saja. Lalu pilih bagian storage. Nah, di setting lalu bagian storage. Nah, di sini kita masukkan
disk selectornya. Nah, ini kan sebelumnya sudah masuk nih Debian AMD DVD ISO-nya kan sudah kita masukkan. Kita cari terlebih dahulu file yang ingin kita tambahkan pada disk, apakah sudah kita download atau belum. Nah, ini ada yang Netins. Nah, itu kan disk image file untuk Debian. Nah, nanti kita akan memasukkan file tersebut pada disk selector. Nah, kita ini sudah menemukan filenya di sini. Lalu kita tambahkan add, lalu buka pada file yang sama di mana file netis tersebut berada. Nah, file itu lalu open. Ketika sudah, kita pilih choose, lalu oke. Nah, setelah itu kita start. Kita tunggu beberapa saat sampai menampilkan seperti ini. Lalu kita pilih graphical, lalu kita silang saja. Kita tunggu. Nah, ini untuk pemilihan bahasanya. Kita bisa pilih bahasa Inggris. Lalu untuk lokasi, nah kita pilih Indonesia. Lalu untuk konfigur lokalnya kita pilih yang Singapura, lalu kita pilih American English. Nah, ini kita tunggu proses instalasi komponennya. Nah, sembari menunggu proses konfigur, kita bisa cari step-stepnya terlebih dahulu. Jadi sembari saya menjelaskan, di sini kita juga bisa mencari step-stepnya di Google juga. Nah, ketika sudah begini, maka continue saja, pilih domain name yang ingin kita masukkan. Kita akan masukkan Debian. Lalu continue, root-nya kita masukkan. Lalu continue lagi. Nah, untuk full name new usernya kita masukkan saja nama Debian. Dan Debian, lalu ini choose password, masukkan passwordnya. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, kita pilih, kita continue lagi, continue. Yang ini kita pilih yes, lalu continue. Kita tunggu proses install base system. Ya, ini sudah terlihat juga index of ISO milik Debian dengan AMD 64. Kita tunggu dulu proses installnya selesai, lalu ada konfigur package manajernya. Nah, ini kita pilih yang no, lalu continue. Nah, yang ini kita continue saja, lalu continue lagi. Nah, ini bisa kita skip lalu klik continue saja. Kita tunggu lagi konfigur package manajernya sampai selesai.
proses instalasi software ini memang sedikit lebih lama, jadi kita tunggu saja sejenak. Sembari menunggu, kita bisa mencari lagi mana yang akan cocok dijadikan panduan. Setelah itu kita ini pilih continue saja. Nah, yang ini juga continue. Ya, kita pilih link yang kira-kira cocok untuk kita jadikan acuan. Ya, setelah selesai tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan password yang sebelumnya telah kita setting, lalu enter. Nah, nanti akan muncul hello bullseye. Nah, di sini masih loading kembali. Masih menunggu finishing selanjutnya dari instalasi. Kita tunggu sejenak. Nah, ini ketika sudah selesai tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu, kita continue. Nah, akan terlihat seperti ini. Kita tunggu dulu. Kita pilih yang atas dengan mencet enter, lalu ini masih loading lagi. Nah, ini sudah terlihat tampilan dari Debian. Kita masukkan password yang telah kita setting, maka akan tampil seperti ini. Nah, kita pilih di bagian activity, itu terdapat, nah kita cari terminal di bagian activity, maka akan tampil seperti ini. Kita masukkan perintah su, lalu masukkan password yang telah kita setting sebelumnya. Setelah itu kita enter, nah akan tampil seperti ini. Untuk tahap selanjutnya, untuk dockernya, menurut web ini, nah kita harus kayak mendapatkan update-nya gitu-gitu. Nah, ini kita coba masukkan. Nah, sudo apt-get update, lalu kita paste saja, kita enter. Nah, ini dia sudah mulai berjalan perintah update-nya. Kita tunggu sampai update-nya selesai. Setelah itu kita copy perintah selanjutnya yang official GPT key. Nah, kita paste, lalu kita add
kita paste, kita paste, lalu enter. Kita tunggu prosesnya berjalan sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya yaitu setup repository. Kita cari bagian setup repository untuk Docker ini, dimana Docker yang kita gunakan yaitu dalam Debian. Nah, ini bisa kita copy, saja linknya, lalu kita paste. Kemudian enter. Masukkan kembali perintah get update yang awal tadi, lalu kita tunggu sampai reading list package done. Nah, ketika sudah selesai, kita ambil untuk yang kontainer compose, ya kontainer dockernya, kita bisa copy file atau linknya, lalu kita paste lagi, lalu enter. Nah, untuk yes dan or no ini kita pilih yes. Nah, ini kita tunggu dulu proses installnya selesai. Ya, kita tunggu karena ini prosesnya sedikit lebih lama karena harus menyelesaikan instalasi di dalamnya. Nah, ini jika sudah selesai maka akan seperti ini. Selanjutnya yaitu pada nah, kita sudah menginstal yang itu, lalu kita masukkan untuk penampilan hello world. Kita copy linknya atau perintahnya, setelah itu kita paste, yaitu sudo docker run hello.
Nah, kita masukkan, kita lihat apakah itu berhasil. Lalu wordnya kita enter. Nah, ternyata tampilannya akan seperti ini. Hello from Docker. Lalu terdapat message to generate this message. Docker following step. Nah, ini ada Docker client connect to Docker daemon. Terus yang kedua Docker daemon pool. Nah, ini ada di bawah itu terdapat beberapa link. Lalu kita pilih yang ya, di sini terdapat dua alamat, yaitu untuk share image atau match. Lalu yang bawahnya tadi dan untuk melanjutkan ke step selanjutnya, kita ini ada get 1, get 2, get 3, 4, 7. Kita akan menggunakan kita masukkan perintah sudo system ctl.status docker untuk melihat status dari sistem dockernya. Nah, kita enter, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini terlihat kayak Debian system itu bagaimana dari time, bahkan ada start application container engine. Kita scroll ke bawah, tidak ada lagi, maka ya, di sini untuk keterangan aktifnya ternyata sudah aktif, jadi total. Nah, di sini udah ada pernyataan aktif dengan waktu lengkap. Sekiranya itu saja, terima kasih.